Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para pejuang CPNS. Di video kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman saya mengikuti CPNS 2019 dari mengisi akun DSSCN, pengumuman administrasi, tes SKD, SKB sampai dengan akhir. Oke, sebelum saya bercerita, saya mohon partisipasinya untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Nanti dalam channel saya akan lebih banyak membahas tentang CPNS 2019 menurut pengalaman saya. Oke, sebelum mengisi akun, waktu itu pengumuman CPNS 2019 adalah bulan November. Jadi sebelum saya tahu pengumumannya itu sekitar tanggal 13 November pada saat itu. Tetapi pada saat itu saya belum lulus, saya masih menunggu sidang waktu itu. Sidang tanggal 31 Agustus. Saya dinyatakan lulus, tetapi ijazah saya belum keluar, jadi saya belum bisa mengikuti CPNS 2019. Dan alhamdulillahnya CPNS 2019 itu ditutup tanggal 25 sampai 27, tanggal 24 ijazah saya keluar sehingga saya bisa mengikuti CPNS 2019. Saya sekolah di salah satu universitas di Banyumas, universitas yang lumayan favorit juga sih menurut aku, murah juga, lulusannya juga banyak yang mengabdi sebagai ya PNS maupun pekerja-pekerja di seluruh Indonesia lah, intinya sudah sukses gitu. Oke, jadi tanggal 24 ijazah saya keluar, saya itu langsung men-scan semua kebutuhan untuk mengisi akun dari SSCN tersebut. Seingat saya dulu yang perlu diupload untuk pendaftaran SSCN BKN itu ada pas foto dengan latar belakang merah, yang kedua adalah KTP, yang ketiga adalah transkrip nilai, yang keempat adalah ijazah, dan yang kelimanya adalah surat lamaran. Sebaiknya untuk kalian semua, untuk pemula, khususnya mungkin untuk besok ya, ada CPNS 2021, untuk pemula lebih baiknya menurut saya itu melihat pengumumannya. Misalkan jika kalian ingin mendaftar di CPNS di kabupaten, mungkin misalkan di kabupaten mana nih, misalnya di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banyumas, Tegal dan lain-lain. Sebaiknya itu lihat dulu syarat-syarat pendaftarannya itu apa aja. Soalnya antara daerah dan instansi pusat itu biasanya berbeda. Biasanya ada beberapa dari daerah itu yang meminta persyaratannya itu ditulis tangan, tetapi rata-rata untuk instansi pusat itu biasanya ketikan, dan itu sudah ada contoh dari lamarannya tersebut. Dari daerah pun sebenarnya juga sebenarnya udah ada contohnya, cuma kan biasanya ada beberapa daerah yang mengharuskan tulis tangan. Nah, yang kedua, pada saat mengupload saya mohon untuk lebih teliti lagi. Jadi biasanya kalau instansi pusat itu selain ada surat lamarannya, itu ada surat pernyataannya. Jadi dari teman-teman saya itu banyak yang nggak lolos seleksi administrasi. Jadi untuk CPNS itu sebelum tahap SKD itu ada seleksi administrasi. Jadi kita harus bisa lulus seleksi administrasi dulu baru mengikuti SKD. Nah, dari teman-teman saya yang kemarin banyak yang gagal atau tidak lulus seleksi administrasinya itu karena kurang telitiannya. Jadi kurang teliti pada saat mengisi, misalkan ada surat pernyataan,
terus harus ada materainya, terus ya ibaratnya tanda tangannya itu harus sama lah dengan KTP, walaupun itu mungkin KTP udah lama banget gitu. Jadi itu. Jadi buat teman-teman, dulu saya itu pengumuman akhir, saya itu dulu mendaftarnya di kementerian ya. Jadi di instansi pusat, bukan di daerah, karena saya pikir kalau misalkan di daerah itu pesaingnya lebih banyak. Ya mungkin di kementerian juga banyak juga sih, cuma saya waktu itu ya pengennya di kementerian aja sih menurut aku. Pengennya di situ. Saya itu dulu kan banyak dari kabupaten yang sebenarnya 25 November itu udah tutup, jadi saya selangnya cuma 1 hari, 24 ijazah saya keluar, saya langsung second dan persiapan macam-macam itu saya upload. Cuma untuk di kementerian itu administrasi pusat itu beda-beda, ada yang tutupnya tanggal 26 November, ada yang 27, dan alhamdulillah di kementerian saya daftar itu di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia itu penutupannya itu tanggal 27 November 2019 ya, waktu itu ya tanggal 27. Terus pengumuman akhir untuk seleksi administrasinya itu tanggal 31 Desember 2019. Kemudian tenang aja kepada teman-teman semua yang misal nggak lulus seleksi administrasi itu masih bisa disanggah, tetapi apa yang perlu disanggah itu misalkan kita kesalahan atau kekurangan salah upload, misalkan KTP-nya kurang, fotonya salah atau lamarannya salah, itu tidak bisa disanggah. Jadi yang bisa disanggah ini setahu saya ya, misalkan itu ada kesalahan kesalahan IPK, mungkin IPK-nya ya, misalnya IPK-nya 3,2, masukannya 3,02, itu kemungkinan yang bisa disalah. So saya sih kayak gitu. Pokoknya karena banyak dari teman saya itu yang nggak lulus itu karena kurang teliti. Oke ya guys, jadi kurang teliti. Terus biasanya itu masa sanggah kalau nggak salah dulu 1 bulan ya Pak, iya ya, 1 bulan. Terus tanggal 1 Februari 2020 ya, waktu itu belum corona ya. Oh iya benar, 1 Februari 2020 itu saya mengikuti SKD. Waktu itu di SSCN sih saya memilihnya untuk tesnya itu di area Jawa Tengah, cuma nggak tahu kenapa setelah pengumuman akhir itu keluar, kartu ujiannya itu kan keluar untuk ujian SKD bagi mereka yang lulus seleksi administrasi. Itu tiba-tiba kok di Yogyakarta. Jadi saya itu milihnya di Jawa Tengah, cuma nggak tahu kenapa setelah lulus itu tesnya di Yogyakarta. Tapi nggak apa-apa sih, sebenarnya itu lebih dekat dari rumah saya sih kalau misalnya ke Jogja, walaupun saya itu di stay-nya di Jawa Tengah. Terus untuk persiapan SKD itu menurut aku harus dipersiapkan secara matang-matang, karena pada waktu itu saya tahun 2019 itu pertama kali mengikuti seleksi CPNS. Ya mungkin saya sedikit santai, tapi sebenarnya itu salah sih, sebenarnya itu salah banget. Itu harus benar-benar dipersiapkan secara matang-matang, karena saya pribadi itu mencari latihan soalnya, beli buku sih online itu, sama ya latihan-latihan sedikit-sedikit itu online sih di internet. Itu ada 3 poin ya, ada 3 poin guys. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan, yang kedua inteligensia umum, yang ketiga kepribadian. Jadi sebelum hari H itu, sebelum SKD itu saya nonton sih salah satu video di YouTube, bagaimana sih supaya bisa lulus SKD gitu. Cuma bocorannya itu harus yang dikerjakan itu TKP-nya. Jadi saya mengikuti prosedur yang saya tonton di YouTube. Saya itu mengerjakannya itu kepribadian tes kepribadiannya.
TKP itu sebenarnya nggak ada sih yang misalkan salah atau benar, karena semua jawaban itu benar, cuma ada skornya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau jawaban yang paling benar itu skornya 5. Jadi saya mengikuti tutorial supaya lulus passing grade. Jadi untuk CPNS 2019 passing grade-nya itu berbeda dengan 2018. 2018 itu kayaknya passing grade-nya itu lebih tinggi karena TKP-nya itu minimal 143, itu berat loh ya 153, dan tahun 2019 itu diturunin dari TKP-nya itu 126 skornya. Jadi alhamdulillah saya kemarin sih 143 pas banget gitu. Jadi ya yang saya mengerjakannya itu TKP-nya dulu, baru TWK, baru TIU. Soalnya ya saya mengikuti apa kata yang saya tonton di YouTube. Tapi alhamdulillah saya lulus passing grade. Walaupun ya menurut aku itu kurang memuaskan banget sih ya. Ya standar sih, itu skor yang saya dapatkan 333. Waktu itu satu sesi itu ada 100 orang. Kira-kira saya itu masuk peringkat berapa ya? 39 kayaknya, 39 ya. Saya udah takut banget kalau misal saya itu nggak lulus. Sebenarnya saya baru pertama sih mengikuti seleksi CPNS. Soalnya teman-teman yang di sana banyak sih yang itu mengikutinya itu udah berkali-kali, dan saya baru mengikuti pertama kali itu tahun 2019. Dan saya berdoa banget supaya bisa lolos perankingan dan 3 tertinggi di jabatan saya dan bisa mengikuti ke tahap SKB. Dan pada waktu pelaksanaan itu benar-benar super ketat, dan teman-teman saya ternyata pada waktu tes itu sebelahnya saya itu kan saya tanya dulu itu sebelum tes itu dari UGM, saya tanya tesnya gimana kayak gitu kan. Tesnya kalau dia itu ya menurut aja sih soal urut dari 1 sampai 100. Jadi soalnya itu SKD itu ada 100 soal. Jadi yang pertama TWK, TIU, dan TKP. Jadi teman saya yang UGM itu yang sebelah, wow, menurut aku itu benar-benar ya percaya diri banget lah. Memang tapi bagus sih pas begitu selesai dan saya lihat skornya, dia emang bagus. Itu berapa ya? Sekitar 365. Bagus sih. Top gitu. Cuma saya itu karena pertama kali mengikuti seleksi itu, jadi saya itu di dalam pada waktu tes CAT itu komputer, saya itu sangat grogi. Jadi sangat grogi banget, jadi saya mengerjakannya itu. Jadi dari soal TKP-nya itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang menurutku soalnya itu panjang banget, dan itu ya saya poinnya langsung pertanyaannya itu apa sih. Jadi pernyataan-pernyataan itu baru pertanyaan, dan pernyataan-pernyataannya itu banyak banget. Waktu itu ya waktunya itu biasanya 90 menit. Jadi TKP-nya saya sudah selesai, saya mengerjakan kemudian TWK. Nah, jadi ya ya TWK-nya itu alhamdulillah, jadi saya belajarnya itu tentang tanggal-tanggal. Jadi misalkan tanggal 17 Agustus 1945 misalkan itu hari kemerdekaan, dan macam-macam lah itu dari tanggal BPUPKI, terus PPKI, macam-macam lah. Pokoknya saya itu menghafalkan tanggal-tanggalnya. Cuma pada saat pelaksanaan alhamdulillah untuk tanggal-tanggalnya itu yang misalkan tanggal kejadian itu menurut aku itu sedikit yang keluar sih. Itu banyak banyak yang keluar itu tentang pengabdian kita kepada masyarakat. Jadi contoh perbuatan ini masuk ke sila berapa, itu kayak gitu sih menurut aku yang banyak keluar. Terus saya itu selalu mengerjakan yang gampang-gampang dulu, jadi yang susah itu saya lewati. Jadi itu soalnya bisa dilewati ya guys. Jadi misalnya 1, 2 soal kedua sih kita nggak bisa mengerjakan itu, bisa langsung ke soal nomor 3. Berikutnya adalah
TIU. Jadi di TIU itu saya merasa, menurut aku bukan terjebak sih ya. Jadi menurut aku banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang menjebak. Jadi misalkan 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Jadi dalam pemilihannya A, B, C, D, E-nya itu ada 2 jawaban yang benar. Jadi saya bingung, saya sebenarnya ya saya sih sampai dengan saat ini nggak tahu ya, mungkin misalkan jawaban A dan C itu sama-sama benar atau gimana, saya kurang tahu. Intinya menurut aku pribadi itu banyak jawaban yang benar, tapi itu pilih gandanya ada double, di A benar, C benar gitu loh. Jadi itu apa ya, jadi membuat kita seperti tidak yakin dan kita bisa memilih jawaban yang lain. Cuma ya menurut aku ya, aku kalau yang kemarin sih pengalaman saya misal yakin jawabannya itu, misalkan ada pilihan gandanya misalkan B, A dan C, ya saya pilih salah satunya aja dan saya yakin itu benar sih. Terus waktunya itu 90 menit, jadi kurang 10 menit itu saya masih banyak soal yang belum dijawab, itu kira-kira masih 20-an, dan saya itu sempat was-was kalau misal nggak bisa menyelesaikan soal SKD-nya itu. Tetapi kalaupun kita nggak selesai itu karena udah settingannya sih dari CAT, itu misalnya kita nggak selesai itu bisa nutup sendiri aplikasinya, itu langsung muncul nilai kita ketika kita keluar udah ada rankingan ya. Karena waktu itu belum ada corona ya, memang nilainya itu ditampilkan di depan sih, ada live score-nya. Jadi insya Allah menurut aku CPNS itu akurat, nggak ada yang sok-sokan, tapi wajar-wajar nggak tahu itu. Saya keluar dengan skor 333. Saya itu sudah ya yakin, nggak yakin sih, saya sih pengennya yakin banget, karena itu saya pengen mencari pengalaman. Jadi guys, jadi sebelum kita berangkat tes SKD itu, kita bisa melihat pesaing kita dan pendaftarnya itu berapa sih. Misalkan kita mendaftar sebagai pelaksana, nah itu pesaingnya ada berapa orang, kita bisa melihat. Jadi waktu itu pesaing saya itu ada 9 orang. Jadi saya merasa dengan skor 333 saya bisa maju ke SKB, dan itu untuk pengumuman akhir SKD kalau nggak salah itu bulan April. Saya waktu membuka pengumuman itu di lamannya Kemenhub, ya sudah takut itu saya masuk peringkat apa enggak ya, saya masuk SKB apa enggak ya. Alhamdulillah banget saya bisa ranking 2 dan berhak mengikuti tes seleksi komisi bidang. Cuma waktu itu kan sebenarnya 2 hari setelah pengumuman atau 3 hari itu atau 1 minggu ya, saya lupa, pokoknya itu nggak lama itu pelaksana SKB. Tetapi pada waktu itu corona, jadi tanggal ya setelah pengumuman itu udah ada corona. Jadi dari BKN itu ada pengumuman bahwa tes SKB itu diundur. Ya saya sih sedikit ya bingung ya, lumayan senang sih. Jadi banyak waktu untuk saya belajar, karena ini tahun pertama saya mengikuti CPNS. Jadi saya bingung banget untuk di Kementerian Perhubungan itu yang keluar SKP-nya itu tentang apa, dan saya nggak tahu tuh apa yang ya mungkin yang saya pelajari yang mungkin secara umum ya, transportasi, ada transportasi udara, laut, darat, dan macam-macam gitulah, soal tentang transportasi. Dan saya belum tahu menau itu ada peraturan pemerintah, para menteri, dan undang-undang itu banyak. Jadi alhamdulillahnya itu karena ada pengunduran waktu, saya itu mencari grup atau mencari channel-channel di YouTube yang membahas tentang soal SKP Kemenhub. Saya itu menonton, dan di situ ada link untuk mengikuti grup di salah satu grup yang namanya Pejuang Kemenhub. Itu saya lihat di YouTube-nya Kak Aimang Ayu kayak gitu. Di situ saya banyak berbagi informasi. Jadi
mengenai jabatan saya, apa aja yang perlu saya pelajari. Ternyata ternyata banyak banget itu saya download, itu ada berapa ratus kayaknya. Itu saya belajar ya sampai waktunya SKB. Oh ya, saya lupa memberitahu. Jadi untuk pelaksanaan SKB itu biasanya kalau daerah sama instansi pusat itu berbeda. Jadi kalau instansi pusat itu masing-masing biasanya tesnya itu lebih banyak, ada psikotes, ada tes kesehatan dan macam-macam. Itu kesehatannya itu medikal itu ditanggung biayain sendiri, jadi enggak sama panitia, itu beda. Itu kalau di Kementerian Pusat sih gitu. Saya nggak tahu di Kementerian Pusat, eh, Kementerian Keuangan ada apa enggak ya? Saya nggak tahu. Ini sih ada. Apa enggak ya? Psikotes intinya gitulah. Intinya biasanya itu lebih banyak sih. Kalau daerah biasanya cuma SKD, SKB, udah pengumuman. Sebenarnya di Kementerian Perhubungan saya itu sendiri itu ada tes Samapta, itu tes fisik. Cuma pada saat itu karena corona itu dihilangkan sih. Jadi pelaksanaan SKB-nya itu cukup lama dan ya waktunya cukup untuk belajar. Cuma pada waktu itu ya saya karena tahun pertama dan saya juga cuma dengar dari katanya gitu, jadi saya itu ya lagi-lagi saya belajar dengan ya undang-undang. Untuk SKB itu saya banyak belajar mengenai undang-undang tentang transportasi udara, laut, darat, dan lain-lain. Intinya tentang perundang-undangan gitu. Cuma ya menurut aku itu banyak banget, jadi materinya itu banyak banget, saya sampai bingung mana yang perlu saya pelajari. Tapi alhasil pada waktu itu setelah saya nunggu lama tes pelaksanaan SKB yang katanya diundur terus, saya bingung sampai kapan, belajar sampai kapan gitu. Akhirnya keluar juga dan saya itu tes bulan September, yaitu di Jogja lagi tes SKB dan alhamdulillah pelaksanaannya lancar. Ya cuma waktu itu saya grogi. Ya hasilnya menurut aku ya kurang sedikit memuaskan sih, terus kalau SKB itu soalnya sama dengan 100 perjawaban itu. Jadi di SKB itu 100 dan itu benar dan salah sih. Jadi kalau misalnya benar ya nilainya 5, kalau salah nilainya 0. Terus pengumuman SKB, alhamdulillah saya cuma ya sampai di peringkat 2 dan tahun ini saya belum lolos, tapi doakan untuk tahun berikutnya mudah-mudahan lolos. Saya sih karena menurut aku itu gagalnya di tes SKB itu banyak yang grogi. Ya pokoknya buat teman-teman semua yang penasaran dengan kenapa sih saya itu grogi di SKB itu karena apa, jangan lupa untuk komentar di video saya. Lanjut dong kak itu. Jadi saya akan lanjut bercerita nih. Sebenarnya SKB itu banyak ya yang mempengaruhi saya bingungnya, dan itu soal-soal yang keluar nanti akan saya bahas kalau kalian sudah subscribe dulu. Kemudian kalian penasaran, kalau misalnya nggak penasaran ya udah sih. Jadi intinya saya merasa kecewa dengan diri saya sendiri pada saat pelaksanaan SKB, karena setelah pengumuman akhir itu banyak banget yang SKD-nya itu di peringkat 3. Alhamdulillah setelah SKB itu bisa masuk ke peringkat 1 gitu. Karena ya mungkin karena keyakinannya itu sih. Jadi intinya saya sedikit kurang yakin karena terus ada berbagai macam lah menurut aku sesuatu yang menurut saya kurang yakin di SKB. Oke guys, sampai di sini dulu cerita saya berbagi pengalaman di seleksi CPNS 2019. Untuk kalian yang misalkan ingin tahu apa sih yang menyebabkan saya gagal cuma sampai di peringkat 2, ya apa sih yang buat saya gagal di SKB, makanya jangan lupa klik tombol subscribe lalu komentar, lanjutkan ceritanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.